Film dimulai dengan Jessica atau Mbak Ika dan temannya Daniel yang merupakan pasukan elit khusus Afrika Selatan ditugaskan melakukan misi rahasia dan berbahaya untuk melumpuhkan sekelompok teroris bersenjata di komplek dekat ibu kota. Para pasukan elit ditugaskan untuk menangkap Sergei yang merupakan penjahat kunci dan adik dari pemimpin teroris untuk bisa melumpuhkan penjahat lainnya. Setelah sampai ke lokasi, pasukan langsung gercep menyisir seluruh area untuk bisa segera menangkap Sergei. Lalu, Mbak Ika dan Daniel langsung menemukan Sergei yang lagi mandi manja dan bertelanjang bulat tanpa sehelai benang pun di tubuhnya dengan isi bosnya yang mungil. Mbak Ika pun terus memaksa Sergei untuk mengatakan tentang saudara-saudaranya yang lain untuk bisa membongkar rencana jahat mereka. Ternyata selama ini para teroris ini kerjanya adalah menculik anak sekolah dan mengubur hidup-hidup, kemudian dimintai tebusan dari orang tuanya. Dan jika mereka tidak bisa membayar, maka tubuh dari anak itu akan dijual ke orang lain dengan harga tertinggi. Dan mereka akan mendapatkan bonus tambahan jika anaknya berusia di bawah 12 tahun. Mbak Ika kemudian naik tensi dan nyelupin kepala Sergei ke air kayak teh celup karena Sergei masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya terkait anak-anak itu disembunyikan di mana, dan ia menjawab bahwa anak-anak itu masih berada di sekitar sini. Mereka pun segera berpencar untuk mencari keberadaan anak-anak yang disembunyikan tersebut. Tiba-tiba salah satu pasukan elit bernama Lufua tewas di tangan pemimpin teroris yang bernama Lazar. Pencarian pun berlanjut dan mereka pun menemukan sebuah laptop di salah satu ruangan yang ternyata adalah jebakan. Alangkah malangnya nasib mereka. Mbak Ika dan Daniel pun langsung gercep mengamankan Sergei dan mereka pun langsung dihadang oleh para bandit. Adu bedil pun tidak bisa dihindari. Daniel tertembak, Mbak Ika pun semakin terpojok dan Sergei langsung kabur. Daniel langsung diseret ke Lazar, sang pemimpin, dan Mbak Ika yang terluka parah berjuang untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, bercak getihnya membuat Mbak Ika mudah terlacak oleh para teroris. Tapi Daniel pun ngemis-ngemis ke Mbak Ika untuk ditolong. Tapi ya mau gimana lagi, Mbak Ika pun berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Dan ternyata anak-anak yang diculik itu telah lama pergi dan Sergei pun aman dari amukan Lazar. Daniel pun menerima tembakan dari Lazar dan Mbak Ika pun langsung membalas dengan menusuk saudara penting Lazar yang bernama Ivan. Ivan pun auto kejang-kejang meriang menggigil ketakutan sekarat dan meninggoy. 12 tahun berlalu, Mbak Ika dengan nama samaran baru yang bernama Linda dan temannya Marni sedang berpetualang ke hutan untuk menyelamatkan hewan-hewan dan menjadi pecinta alam. Yang Marni tidak ketahui bahwa Mbak Ika yang dulu adalah seorang hitman yang kejam. Mbak Ika kemudian pulang ke rumah, tapi saat dalam perjalanan, ia merasa diikuti oleh mobil di belakangnya, yang padahal ia hanya sedang parno oleh kejadian di masa lalu. Jari tangan anak Mbak Ika yang bernama Niki tergores pisau. Mbak Ika pun langsung gercep nutup lukanya. Dan ia pun mengatakan kepada Niki bahwa dunia bisa saja menjadi tempat yang sangat kejam dan bagong. Dan suatu saat Niki akan mengalaminya. Hari berikutnya, Mbak Ika dan Marni pun ke perumahan warga untuk menangkap ular yang berada di salah satu ruangan. Setelah selesai menangkap ular, ban mobil Mbak Ika tiba-tiba kempes entah kenapa. Dan terjadilah Mbak Ika bertemu dengan penjahat lama yang bernama Kotik yang merupakan pedagang manusia dan ingin membalaskan dendamnya karena gara-gara penyelidikan Mbak Ika, ia dipenjara selama 22 bulan. Tak disangka
Ia bertemu kembali dengan teman pasukan elitnya yang dulu bernama Daniel. Lalu berpelukan. Mbak Ika kemudian reunian sama Daniel. Kemudian Daniel curhat ke Mbak Ika tentang perjalanan dirinya dulu yang bisa sampai di titik ini. Ia dibawa ke rumah sakit kemudian dipenjara ke Angola. Kemudian bebas dan Mbak Ika sebelumnya mengira bahwa Daniel telah mudar. Daniel pun meminta bantuan ke Mbak Ika untuk membalas budi kepada orang yang telah membebaskannya di penjara. Mbak Ika pun menolak ajakan itu karena tidak ada catatan resmi Daniel pernah di rumah sakit atau di penjara tersebut. Tapi setelahnya I mean it. Mbak Ika kemudian diculik oleh Daniel, rekan kerjanya sendiri, di mana Daniel juga terpaksa melakukannya karena sedang dalam tekanan dari komplotan teroris, yaitu Matteo yang merupakan anak buah Lazar untuk bisa membalaskan dendam atas kematian Ivan di awal film. I'm done with her. You fucking. Mbak Ika pun kecewa setengah mati kepada Daniel. Kenapa kok melakukan ini padanya? Dan sang ketua Lazar pun muncul dan langsung menginterogasinya habis-habisan. Kemudian tibalah istri Lazar yang bernama Sherry dan orang yang dulu pernah disandra Mbak Ika yaitu Sergei. Mereka habis berburu binatang liar di hutan yaitu seekor banteng untuk tetap bisa bertahan hidup. Lazar pun lanjut menginterogasi Mbak Ika habis-habisan lagi dan menyuruh anak buahnya untuk bergantian menyiksanya. Scene berpindah ke hari selanjutnya di mana anak buahnya Lazar yang bernama Benny sedang latihan menembak tapi selalu meleset dan melenceng dan ditertawakan terus oleh teman-temannya yaitu Peck dan Lobo. Kemudian Lobo pun mencontohkan cara menembak yang benar. Matteo pun lanjut menyiksa Mbak Ika sementara Daniel dan Lazar lagi ngegosip manja tentang masa lalunya yang tidak ditolong Mbak Ika ketika sedang terpojok oleh Lazar. Dan Ivan yang sudah sekarat ditembak Lazar untuk menghilangkan penderitaannya. Say goodbye. Say it again. Jadi si Lazar lah yang selama ini menyelamatkannya untuk bisa menemukan Mbak Ika. Daniel pun disuruh Lazar untuk menyiksa Mbak Ika, tapi ia nampaknya masih ragu-ragu untuk melakukannya. Malam harinya, Daniel dan komplotannya Lazar pun makan malam dengan hasil buruan seekor banteng yang telah di-barbecue. Lazar dan istrinya mau berburu lagi dan ia pun mengamanahkan urusan Mbak Ika kepada Matteo. Daniel memutuskan untuk gantian menginterogasi Mbak Ika. Ia mempertanyakan ke Mbak Ika kenapa tidak jujur kemarin kalau telah mempunyai anak. Mbak Ika pun memohon ke Daniel untuk menelpon polisi, tapi tidak bisa Daniel lakukan. Daniel kesal karena ia dulu telah ditinggalkan oleh Mbak Ika dan selanjutnya I would have never. It's gonna change your mind. Those animals out there. ternyata secara tidak langsung Daniel telah membantu Mbak Ika untuk bisa melepaskan ikatan dari pecahan botol kaca yang telah hancur tadi. Matteo pun menyuruh teman-temannya untuk segera pergi memeriksa keadaan di sekitar komplek yang padahal itu hanya akal-akalannya untuk bisa memuaskan nafsu birahi kepada Mbak Ika. Dan tak disangka I just thinking of you. Sucks. dan perburuan Jessica ngebrok pun yang seru dimulai. Lazar CS pun persiapan dengan bedilnya untuk memulai perburuan ini dan ia masih memanfaatkan Daniel untuk bisa menangkap kembali Mbak Ika. Berangkatlah para komplotan teroris ini untuk berburu Mbak Ika. Sherry mau ikut Lazar dalam perburuan ini, tapi Lazar tidak memperbolehkannya karena ia ingin agar Sherry mengawasi Daniel. Kaki Mbak Ika tanpa alas kaki yang telah tertancap duri membuatnya kesulitan untuk berjalan. Dan seketika sedang dalam perburuan Benny, Mbak Ika pun berhasil bersembunyi dari kejarannya. Tapi tiba-tiba Peck pun mengejar Mbak Ika dengan motor trailnya dan langsung menembaknya. Mbak Ika pun seketika segera membuat jebakan Batman dengan melilitkan kawat untuk bisa melumpuhkannya. Lalu
Mbak Ika pun langsung ngeluting barang-barang Pack, tapi sayang lagi motornya malah rusak dan terpaksa ia harus berjalan kaki lagi. Benny kembali melihat Mbak Ika dan ingin menghabisinya, namun tidak diperbolehkan oleh Lazar, tapi ia ngeyel dan tetap akan menghabisinya. Mbak Ika yang sudah bersimbah getih pun segera mengobati dirinya dengan perlengkapan seadanya dari tas lootingan Pack. Namun tiba-tiba Lazar pun tiba di TKP Pack dan menemukan Pack telah mudar dan Benny juga tidak bisa dihubungi. Lagi dan lagi Mbak Ika dan Benny pun terlibat perkelahian seru yang singkat cerita dimenangkan oleh Mbak Ika. You can get away with anything! Oh my god! Setelah berhasil ngekill Benny, tiba-tiba lagi ia bertemu dengan Whitman atau sebut saja Kipli. Anak panah yang tertancap di kaki membuatnya kesakitan dan ia harus mengeluarkannya, tapi ujung panahnya nyangkut. Mbak Ika pun langsung adu skill menembak dengan Kipli yang berakhir dengan Lazar kemudian recall Benny, tapi tidak ada jawaban, dan Kipli yang menjawabnya. Lazar menyuruh Sergei yang tangannya selalu bersih untuk memulai perburuannya. Namun Lobo sedang mempersiapkan ranjau darat untuk menghalangi dan menjebak jalan Mbak Ika berlari lebih jauh. Sedangkan Sherry disuruh oleh Lazar menginterogasi Daniel untuk menemukan kelemahan Mbak Ika. Tapi Daniel mengaku kalau ia tidak mengetahui caranya karena telah 12 tahun berpisah. Sherry kemudian memotong ibu jari kaki Daniel agar ia mau ngomong terus terang. Hari berikutnya, Lobo bertemu dengan Kipli dan menjelaskan bahwa ia telah memasang perangkap ke padang rumput untuk menjebak Mbak Ika. Lazar pun menemukan jejak getih Mbak Ika yang telah mengering, pertanda bahwa Mbak Ika terluka dan telah berjalan jauh. Mbak Ika pun akhirnya menemukan kompleks perumahan yang ditinggalkan dan tidak berpenghuni. Ia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk istirahat dan minum air, untuk memulihkan energinya dan membuang ujung panah yang masih tertancap di kakinya. Tapi muncullah Mbak Ika pun segera melarikan diri dengan membawa mobil Kipli, tapi sialnya lagi Nope. adu jotos pun tidak bisa dihindarkan lagi. Tapi karena Kipli tidak henti-hentinya menembak, maka terjadilah masih ada Kipli. Mbak Ika pun kini berhadapan dengan Kipli, si botak tua sendirian. Tapi bukannya langsung ngekill Mbak Ika, malah dia yang kena kill. Lazar pun datang ke TKP untuk mengecek keadaan. Ia bertanya kepada Lobo yang sudah sekarat di mana Mbak Ika melarikan diri, lalu menembaknya. Sergei kemudian menolak rencana untuk menangkap Mbak Ika dan memaksa Lazar untuk segera menghentikan aksinya. Tapi Lazar tetap kekeh dengan rencananya. Ketika Mbak Ika melarikan diri dengan motor kuat, ia dihubungi Lazar lewat HT bahwa anaknya Nikki telah diculik, yang membuatnya auto lemes, menggigil dan ketakutan jika terjadi apa-apa dengan anaknya. Marni juga ikutan mudar diakibatkan Daniel yang telah membocorkan rahasia bahwa Mbak Ika mempunyai anak yang bernama Nikki, yang mana hal ini membuat Mbak Ika semakin hancur dan mau tidak mau kembali ke camp teroris agar bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Sergei semakin marah karena anak yang tidak bersalah harus terlibat dalam kasus ini. Tapi Lazar menyampaikan bahwa semua ini ia lakukan untuk membalaskan dendamnya yang selama ini ia pendam selama 12 tahun demi saudaranya Ivan. Daniel pun menawari Udut untuk menenangkan Nikki. Tapi Daniel nggak ngotak karena Nikki masih bocil. Nikki pun ya langsung menolaknya. Setelah dimotivasi oleh Lazar, Sergei pun berangkat dengan Roscoe untuk melanjutkan perburuan Mbak Ika. Tidak ada habisnya kesialan Mbak Ika. Motor kuat yang ditumpanginya malah kehabisan bensin di tengah perjalanan. Dan penggalian makam Nikki pun dilakukan. Nikki sangat ketakutan, tapi Daniel tetap berusaha menenangkannya. Nikki pun terus menggenggam kalung spesial dari ayahnya dulu, pemberian dari ibunya, yang mana ayah Nikki seorang
seorang tentara sekaligus seorang pahlawan seperti Daniel tewas dalam pertempuran. Ayahnya membuat kalung itu untuk mengenangnya terus agar Nicky berani dalam menghadapi segala situasi seperti ayah dan ibunya. Tapi Daniel auto nangis ketakutan kejang-kejang karena mungkin inilah saatnya dia yang menjadi pahlawan selanjutnya. Nicky kemudian gantian menenangkannya dengan memberikan cadangan kalung tersebut. Daniel pun berjanji untuk menjaganya. Di sisi lain, Sergei yang sedang tantrum tidak mau menjawab pertanyaan Lazar dan Roscoe pun yang menjawabnya. Setelah melihat mobil mendekat, ia segera persiapan menembak. Tapi sialnya, pelurunya tinggal satu. Sergei dan Roscoe akhirnya menemukan kuat milik Mbak Ika yang kehabisan bensin. Roscoe mengecek mesinnya dan melaporkan ke Lazar bahwa mesinnya panas, yang menandakan Mbak Ika masih berada di dekat lokasi. Tapi tiba-tiba Roscoe auto kena headshot karena satu peluru sniper dari Mbak Ika. Sergei pun segera mematikan mesin agar mengetahui suara Mbak Ika. Tapi tiba-tiba lagi Mbak Ika pun langsung mengeluarkan skill elit tempurnya lagi melawan Sergei. Tapi Sergei tak tinggal diam. Ia kemudian mencelupkan kepala Mbak Ika ke air berulang-ulang, seperti dirinya dulu yang pernah dilakukan itu oleh Mbak Ika. Namun Sergei pun kebakaran jenggot dibuat oleh Mbak Ika dan langsung mengabari Lazar untuk ajang balas dendam karena telah menculik anaknya. Daniel pun tak kuasa menahan diri melihat Nicky yang akan dikubur hidup-hidup. Mbak Ika langsung tantrum lagi seperti harimau yang sedang kelaparan. Sherry, istri dari Lazar, ingin agar ia yang selanjutnya menghabisi Mbak Ika karena ia tahu Lazar sedang tantrum dan gak stabil karena kematian Sergei. Lazar disuruh Sherry untuk mengurusi Daniel, tapi Lazar tidak mau kehilangan istrinya yang tersayang dan bersikeras mau berangkat dengan Matteo. Tapi ia harus mengambil kunci mobilnya yang ada di dalam camp yang ternyata ia ditipu oleh Sherry. Mbak Ika lagi dan lagi sial karena kunci mobilnya tidak ada. Ia kemudian lanjut berjalan kaki lagi. Dan Lazar menghampiri Daniel untuk menanyakan apa keinginannya. Lalu terjadilah pertengkaran hebat. Mbak Ika pun terkena ranjau darat yang telah dipasang Lobo. Kemudian muncullah mobil Sherry dan Matteo yang telah siap menembaknya. Mbak Ika lagi-lagi memenangkan pertarungan tersebut. Tapi setelah Matteo melemah, Mbak Ika pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mbak Ika kemudian mengancam Sherry untuk membunuhnya. Namun Sherry nego ke Mbak Ika untuk mengembalikannya dalam keadaan hidup agar Lazar dapat menggantikannya dengan anaknya. Tapi Mbak Ika tidak percaya. Mbak Ika pun akhirnya sampai ke camp Lazar dan Lazar kemudian persiapan peralatan untuk melawan bos besar Mbak Ika. Mbak Ika dalam amarahnya langsung menyerang para prajurit Lazar dengan gagah berani sendirian, kayak Rambo demi menyelamatkan anaknya Nicky yang telah terkubur. Daniel yang telah terluka parah pun tak mau ketinggalan mengerahkan sisa tenaganya untuk membantu Mbak Ika. Mbak Ika semakin beringas mengalahkan musuh-musuh di depannya tanpa belas kasih dan ampunan. Mbak Ika bertemu lagi dengan Daniel yang telah terluka parah. Ia kemudian bertanya ke Daniel di mana Nicky, dan Mbak Ika pun langsung gercep berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anaknya, mendorong mobil dengan sekuat tenaganya. Di sisi lain, Lazar pun juga segera persiapan bedilnya untuk segera menghabisi Mbak Ika. Tapi pertarungan final antara Mbak Ika dan Lazar pun dimulai. Sangat seru dan sangat menegangkan, di mana Mbak Ika juga harus menyelamatkan anaknya Nicky yang terkubur hidup-hidup. Dan akhirnya
America! Akhirnya Mbak Ika berhasil menyelamatkan Nicky dan Daniel. Tapi Daniel yang sedang terluka sangat parah pun entah bisa selamat atau tidak. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membahagiakan dan membagongkan.